Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Lexi Waweling. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita bersama dalam ibadah ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari Amsal 3 ayat 13 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, kami lemah tidak mampu memerangi kemalasan kami. Tuhan Yesus, kami lemah, kami rapuh. Tuhan tolong kuatkanlah kami. Ampuni dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di surga, di pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Engkau atas segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sebagai umat-Mu boleh melaksanakan ibadah di hari Minggu ini. Di dalam ibadah ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat bagi kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami, agar melalui pembacaan dan perenungan firman ini, benar-benar firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman hidup itu sendiri. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demi hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan pengertian
ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema ibadah di minggu pagi ini, spiritualitas era digital. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di zaman sekarang ini yang semakin maju di bidang iptek atau berkembangnya era digital dan media sosial, tentu sebagai orang percaya sangat bersyukur. Karena dengan adanya kemajuan itu, untuk mempermudah segala yang dikerjakan, dan menandakan bahwa manusia sebagai ciptaan Allah semakin pandai atau cerdas secara intelektualnya. Tetapi saudaraku yang kekasih, perlu kita pahami bahwa semua yang dimiliki manusia tentang kepandaian atau kecerdasan itu, semua harus dipahami, semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi perlu juga kita evaluasi bahwa orang yang pandai atau cerdas itu belum tentu orang itu berhikmat dalam arti memiliki hikmat Tuhan. Bisa saja di zaman dunia digital ini, manusia itu menyalahgunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan akibatnya bukan untuk menjadi alat kebaikan, tetapi bisa saja menjadi alat yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti yang kita lihat di media sosial yang berkembang saat ini, dapat menyengsarakan orang baik, ketidaknyamanan dalam berkomunikasi, dan kebanyakan merugikan orang lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu di dalam kehidupan sebagai orang percaya, bahwa karunia yang dimiliki di zaman era digital dan adanya media sosial ini dipergunakan sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk kebaikan-kebaikan dalam membangun mental spiritualitas. Itulah sebenarnya yang dikehendaki Tuhan, agar orang percaya selalu memiliki hikmat Tuhan, bukan hikmat duniawi atau hikmat manusia. Hikmat manusia terkadang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan menjadi orang yang egois, sebab hikmat duniawi tidak kekal dan tidak menyelamatkan. Sedangkan hikmat Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan dan selalu memiliki kerendahan hati. Itulah yang kekal dan menyelamatkan. Saudaraku yang kekasih, dan semua yang dimiliki, baik kepandaian dan kecerdasan, semuanya itu berasal dari Tuhan
dan diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang melakukan firman-Nya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, jika setiap orang mengandalkan hikmat Tuhan, maka mereka pasti melakukan hal-hal yang baik dan berkenan bagi Tuhan, serta berguna untuk kesejahteraan sesama, serta segala makhluk ciptaan Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki, dan tempat kedudukan hikmat itu ialah hati. Demikian juga hikmat dalam arti utuh dan mutlak hanyalah milik Allah dan berasal dari takut akan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur pasal 111 ayat 10 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Dan di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 dan ke-10 yang menyatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perlu juga kita imani bahwa hikmat juga mutlak diperlukan. Bukan saja bagi para pemimpin gereja, tetapi juga bagi orang-orang percaya guna memahami maksud Allah dalam penyelamatan. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada minggu pagi ini, dari Amsal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, menyatakan bahwa orang yang hidup berbahagia dan diberkati adalah orang yang mendapat hikmat Tuhan, karena hikmat Tuhan itu lebih berharga daripada perak, emas, atau permata. Jika orang percaya hidup sesuai hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sebab hikmat Tuhan itu kekal dan menghasilkan keselamatan kekal. Artinya, bukan hanya memiliki kepandaian dalam hal yang dapat diciptakan manusia, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kepandaian yang berasal dari hikmat Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Karena itu, hikmat Tuhan itu sangatlah penting dan harus dimiliki setiap orang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut Amsal, hikmat Tuhanlah yang membentuk dan menggerakkan alam semesta, bumi, dan segala isinya. Maka untuk hidup di dunia ciptaan Tuhan ini, manusia membutuhkan tuntunan hikmat yang telah membentuk dunia agar tidak gagal memahami maksud Allah menciptakan manusia sebagai bagian dari ciptaannya. Tuhan Allah sumber hikmat, dan dari Tuhan Allah sejak awal manusia diciptakan dan di dunia ini diciptakan, agar dengan harapan bahwa orang percaya melakukan kehidupannya itu berdasarkan hikmat Tuhan, sehingga terus dibekali untuk membangun mental spiritualitasnya di era sekarang ini,
dan hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Allah senantiasa menginginkan umatnya untuk hidup dalam kebahagiaan dan kebaikan dengan berdasarkan hikmat Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Amsal, dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pandemi COVID-19 telah mengoreksi pola hidup dan perilaku manusia dalam berbagai segi kehidupan, termasuk teknologi di era digital, teknologi informasi, dan lain-lain, yang saat ini sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan kehidupan sosial dan ekonomi. Saat semua orang harus tinggal di rumah, maka media sosial menjadi penunjang utama yang menghubungkan dan menyebarkan informasi antar pribadi maupun antar institusi. Bekerja, belajar, berbelanja, rapat kerja, diskusi, reuni, berjualan, termasuk ruang-ruang ibadah, semuanya memanfaatkan media sosial dengan menggunakan perangkat digital dan jaringan internet. Akan tetapi dunia digital pun membuka kesempatan yang sama bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merealisasikan niat jahatnya. Berbagai kejahatan penipuan, penyebaran berita bohong, dan amoral, penghinaan juga menggunakan perangkat dan media yang sama. Dunia digital memiliki dua sisi manfaat secara positif atau negatif. Sisi positif tentu jika dimanfaatkan bagi kebaikan dan mendukung kehidupan semua orang dengan benar. Sedangkan sisi yang negatif, ketika media sosial di era digital digunakan sebagai instrumen untuk menyakiti orang lain atau menyebabkan konten tidak bermoral. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu menurut pembacaan kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20 ini, yang menekankan bahwa hidup bahagia adalah kehidupan yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Teknologi digital merupakan bagian dari dunia ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk menghadirkan kebaikan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya kepadanya, yang selalu memperoleh melalui karunia hikmat, kebahagiaan sesungguhnya bersumber dari hikmat, yang menciptakan maupun memelihara kehidupan, bukan yang menghancurkan dan menindas kehidupan. Kehidupan menurut Amsal adalah kehidupan yang kita jalani ini, adalah kehidupan yang benar-benar memiliki hikmat yang Tuhan karuniakan kepada kita, dan kiranya melalui hikmat-hikmat yang Tuhan karuniakan ini, mari kita pakai untuk hormat dan kemuliaan daripada nama Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua di dalam setiap kehidupan yang Ia anugerahkan bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh,
Rasa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat, silakan berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkaulah Allah kami yang menciptakan kami sebagai makhluk yang termulia di antara segala ciptaan yang Engkau ciptakan. Oleh karena itu, kasih-Mu Tuhan, Engkau telah mengaruniakan segala hikmat bagi kami. Maka mampukan kami dalam setiap hidup kami selalu mengandalkan hikmat Tuhan dalam setiap tindakan kami, dalam kehidupan kami setiap saat. Ya Bapa di surga, di pagi hari ini sungguh kami bersyukur bahwa di tengah situasi dan kondisi sekarang ini, kami boleh beribadah di hadapan Engkau sebagai ungkapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan segala pekerjaan kami. Dan di tengah-tengah ibadah ini Bapa, kami telah mendengar firman-Mu melalui pembacaan Alkitab. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi terang bagi kami sebagai umat-Mu dimanapun kami berada. Ya Bapa di surga, dalam doa ini kami berdoa kepada-Mu. Dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu Marturia Lojanan, baik sebagai presbiter, para pengurus pelkat, para komisi, panitia-panitia, mampukan dan tolonglah kami Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau telah panggil dan utus untuk mewujudkan tugas pelayanan-Mu ini sebagai bentuk kesaksian kami. Kiranya hikmat yang Engkau berikan pada kami boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan kami ini. Ya Tuhan Allah kami berdoa kepada-Mu, kepada jemaat yang ada di Marturia Lojanan ini, mereka yang sakit, baik mereka menjalani perawatan di rumah sakit
maupun di rumah mereka masing-masing. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya melalui kasih-Mu, mereka memperoleh kesembuhan dalam setiap penyakit yang saat ini mereka derita. Kepada jemaat-Mu yang bersukacita atas kebesaran dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, Tuhan kiranya memberkati segala sukacita yang mereka peroleh, dan mereka bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap bentuk sukacita yang mereka peroleh. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini, bersama dengan para pemimpin kami. Kiranya Engkau selalu menuntun para pemimpin kami di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin kami. Kiranya di dalam menjalankan tugas mereka selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah ya Bapa di surga. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya yang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur kita. Kita berdoa secara berbalas ganti. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima syukur kami. Warta Jemaat Ibadah Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Penatua Lexi Wowiling, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara atau keluarga. Yang ketiga, jadwal pelayanan ibadah Minggu 6 September 2020. Pelayan firman Pendeta Maksi Royke Mangkei, P1 sampai dengan P3 Penatua Selvina,
P4 sampai dengan P6 Diaken Berlina, organis Saudari Ivander, Kantoria Pelkat PA. Yang keempat, jadwal pelayanan ibadah rumah tangga 2 September 2020, pelayan firman Penatua Selvina, Liturgos Diaken Berlina. Yang kelima, jadwal ibadah Pelkat Gerakan Pemuda 4 September 2020, pelayan firman Diaken Leta R. Silaban, Liturgos Saudari Celia Manik, pengiring lagu Saudari Vena Angelina. Yang keenam, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 9.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Heri Setia Utomo dengan nomor WA yang tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor yang tertera di bawah ini. Yang ketujuh, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimnya ke tim multimedia atau menghubungi saudara Stani. Warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.